Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Peggy Jasnil. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 9 BBGP Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Bu Ermi. Bu Ermi adalah guru IPA di SMP Negeri 6 Batam. Bu Ermi, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, kabar baik. Bu Ermi, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bu Ermi. Adapun tujuan dari supervisi atau observasi yang saya lakukan nanti untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Ermi. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebelum melakukan supervisi Bu Ermi? Tentunya ini berguna untuk Bu Ermi nanti meningkatkan kepercayaan diri Bu Ermi dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Baik, Bu Ermi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ermi. Bu Ermi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ermi capai dalam pembelajaran Anda? Baik, akan saya jawab. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama itu murid mampu mengidentifikasi sistem pernapasan manusia dengan benar. Kemudian murid mampu mensimulasikan proses manusia bernafas dan proses pertukaran gas dengan benar, serta murid mampu memberikan solusi kepada perokok yang pasif dengan baik dan benar. Oke, baik. Di sini ada tujuannya, ada 3 ya Bu Ermi ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ermi capai. Yang pertama, mengidentifikasi proses pernapasan pada manusia. Yang kedua itu mensimulasikan proses pernapasan dan pertukaran gas gitu ya. Yang ketiga itu Bu Ermi nanti murid mampu memberikan solusi terhadap perokok pasif gitu ya. Oke, baik Bu Ermi. Kira-kira Bu Ermi bagian mana area pengembangan yang ingin Bu Ermi capai? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu saya ingin area pengembangannya itu pada pembelajaran saya di sisi pengetahuan dengan mengidentifikasikan proses pernafasan pada manusia, dan di sisi keterampilan saya akan mensimulasikan proses pertukaran gas pada manusia. Oke, baik. Di sini ada area yang ingin dikembangkan yaitu pengetahuan ya Bu Ermi ya, dan juga keterampilan. Nah, pengetahuan ini mengidentifikasi pernapasan pada manusia dan keterampilannya ini ada simulasi ya Bu Ermi. Oke, baik Bu Ermi. Kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Ermi capai dalam pembelajaran, baik itu strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran? Strategi yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya akan memberikan pemahaman di awal pembelajaran. Kemudian di proses pembelajaran saya akan membuatkan kegiatan berdiferensiasi dengan mengajak siswa berinteraksi dengan minat dan gaya belajar siswa. Ada lagi kira-kira Bu Ermi? Gaya belajar siswa ya seperti misalnya menonton video, membaca artikel, serta menempelkan pemahaman di sticky note di papan tulis. Oke, baik. Baik Bu Ermi, di sini nanti strategi pembelajarannya di awal pembelajaran Bu Ermi memberikan soal pemahaman ya kepada murid ya, melakukan asesmen awal gitu ya. Lalu di sini Bu Ermi dalam pembelajaran melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar murid gitu ya. Baik itu menonton, membaca, dan menempelkan sticky note ya sebagai pemahaman murid gitu ya. Baik Bu Ermi, kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran ini akan Bu Ermi lakukan? Kegiatan pelaksanaan seperti ini akan saya lakukan pada hari Jumat
tanggal 24 November 2023 di kelas 811. Oke, baik Bu Ermi. Kegiatan ini akan Bu Ermi lakukan pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 di kelas 811 ya. Bu Ermi, nanti saya akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Bu Ermi pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nah, pada pelaksanaan observasi nanti saya akan mencatat hal-hal yang penting dan apa saja yang terjadi di saat pembelajaran Bu Ermi nanti. Nah, Bu Ermi setelah melakukan observasi nanti, saya akan mengajak Bu Ermi lagi duduk kembali bersama untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum menutup kegiatan ini Bu Ermi, saya mau tanya dulu sama Bu Ermi, kira-kira apa yang Bu Ermi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama, saya mendapatkan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi saya untuk supervisi ke depan. Kedua, saya mendapatkan wawasan baru di dalam pra-supervisi tersebut. Oke, baik. Semoga nanti kegiatan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Ermi ya pada saat saya melakukan observasi di kelas Bu Ermi. Baik Bu Ermi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ya, kita sudah berdoa. Oke, Ibu, cek absennya dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Jihan sama? Apa keterangannya, Kak? Sakit atau izin atau bagaimana? Oke, sebelum kita belajar, Ibu kasih kalian semangat biar kalian makin semangat. Kita ice breaking dulu. Ayo kita berdiri. Oke, ini Ibu akan memberi kalian motivasi sedikit biar kalian makin semangat, biar kalian makin berpikir untuk masa depan. Nah, motivasi Ibu buat di sini 2045 adalah generasi emas. Nah, jadi di 2045 kira-kira usia kalian udah berapa itu? Nah, mudah-mudahan anak Ibu semua di sini di kelas 811 ini adalah orang-orang yang terpilih untuk membangun bangsa. Amin. Ya, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru ya. Pokoknya semuanya kalianlah akan menjadi penerus kami sekarang ini. Oke, soal pemantik. Ibu akan mengasah kalian agar kalian lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, oke. Ibu akan bertanya di sini, apakah kamu pernah melihat orang yang merokok? Siapa di sini yang tidak pernah melihat orang yang merokok? Pasti pernah melihat orang yang termasuk anak kecil, ya kan? Di zaman sekarang ini, ya kan? Betul tidak? Jangankan orang lain, di sekitar kalian aja. Orang tua kalian ada yang merokok atau tidak? Itu yang tahu hanya kalian sendiri. Apa dampak yang terjadi apabila seseorang merokok? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Capean. Tujuan pembelajarannya di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu melakukan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian atau murid mampu mengidentifikasi sistem pernafasan dengan benar. Kita hari ini Ibu akan menjelaskan sistem pernafasan dengan kalian. Peserta didik mampu mendeskripsikan proses manusia bernafas dan proses pertukaran gas. Nah, berarti ibaratnya kayak kita menghirup udara dan mengeluarkan, itu namanya pertukaran gas dari oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Oke, selanjutnya peserta didik mampu memberi solusi untuk para perokok. Pasti Ibu akan menjelaskan
gaya belajar kalian masing-masing sesuai yang kemarin ya. Nah, jadi ibaratnya kalian ada yang minat dengan cara belajar menonton, terus membaca artikel, sama nanti satu lagi menempel menulis di kertas lembar, tapi nanti kita tempelkan di papan tulis statik. Ya, kalau untuk yang audio dia bisa melihat videonya, terus dari situ kalian mengambil pemahaman apa saja yang ada di sistem pernafasan. Kalau yang untuk visual dia bisa melihat atau membaca yang dari pemahaman tadi. Jadi tadi kan ada dua model ya, ada yang menggunakan artikel, ada yang menggunakan menonton ya. Nah, jadi di situ kalian harus memperhatikan atau memahami ya. Di sini akan Ibu kasih soal apa yang kamu ketahui tentang pernafasan. Pemahamannya kalian menulis di sticky note, nanti kita tempel. Nah, ya, kita tempel nanti. Jadi setiap model pembelajaran nanti tahu apa-apa saja yang harus dibuat. Oke, ini kita nonton video dulu boleh? Nah, ini ya videonya di sini. Oke, apa Bang? Proses? Oke, benar. Kasih tepuk tangan buat Bang ini. Oke, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Cobaan pernafasan. Apa yang kamu ketahui tentang pernafasan, Atta? Oke, kasih tepuk tangan sama Atta. Terus setiap kelompok mendeskripsikan. Perhatikan, ini yang akan kalian jelaskan. Nah, lihat di sini. Setiap kelompok mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Bu, kalau nggak PPT pakai Canva boleh? Boleh. Canva pun boleh, bebas. Yang penting akan sama sedikit. Jadi ngomong. Coba kalian lihat. Hari juga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 audio tadi akan menjelaskan tentang pembelajaran kita yaitu sistem pernafasan. Oke, selanjutnya kalian tadi tentang sistem pernafasan. Ibu lihat sudah cukup baik, tetapi harus lebih baik lagi untuk berikutnya. Ya, jadi sebenarnya sistem pernafasan itu enggak sulit-sulit, betul ya, karena semua yang ada di tubuh kita itu adalah menggunakan udara. Jadi, oke, Ibu simpulkan ya. Jadi sistem pernafasan itu adalah pertukaran ya. Jadi kita menghirup oksigen melalui hidung. Hidung di hidung sini ya, hidung atau rongga hidung. Terus hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkelus, alveolus, dan paru atau yang disebut dengan pulmo. Jadi kalau seseorang itu melakukan pernafasan dari mulut, itu bukan tidak boleh, tetapi tidak bagus. Kenapa? Karena di mulut tidak ada bulu-bulu hidung, rambut. Kalau gunanya rambut-rambut itu yang perlu kamu tingkatkan. Ya kurang lebih Bu mohon maaf. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian lebih semangat lagi. Halo semuanya 811. Hari ini hari terakhir di semester ganjil. Jadi Ibu harapkan kalian banyak belajar di rumah untuk ujian sumatif semester ganjil. Oke ya, untuk hari ini sekian. Kalian boleh beres-beres, kita pulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Peggy Jasnil, CGP Rekognisi Angkatan 9 BBGP Jawa Tengah. Nah, kali ini saya sudah melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Ermi. Nah, Bu Ermi, kita berjumpa lagi ya Bu Ermi ya.
Bu Ermi, tadi saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Ermi. Gimana kabar Bu Ermi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik Bu Ermi. Sebelumnya kita sudah melakukan percakapan observasi ya Bu Ermi. Nah, saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Ermi. Nah, tentunya hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, Bu Ermi, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ermi. Gimana perasaan Bu Ermi terkait pembelajaran yang sudah terlaksana, Bu Ermi? Alhamdulillah, menurut saya pembelajaran yang seperti tadi saya laksanakan sudah baik, namun perlu ditingkatkan kembali dalam step-step yang mungkin ada belum baik. Oke, baik. Tadi sudah dilakukan beberapa langkahnya ya Bu Ermi ya. Dari kegiatan pembelajaran sudah terlihat baik, hanya perlu ditingkatkan mana yang masih perlu ditingkatkan gitu Bu Ermi ya. Oke, baik Bu Ermi. Bisa Bu Ermi ceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Bu Ermi lakukan dalam pembelajaran di kelas tadi? Area pengembangannya pertama saya menyampaikan asesmen awal. Oke, asesmen awal apa lagi? Terus menjelaskan strategi tentang deskripsi sistem pernafasan pada manusia dan pertukaran gas yang baik dan benar, serta keterampilan mensimulasikan keterampilan pada sistem pernafasan pada manusia dengan baik dan benar. Oke, baik, tadi sudah melakukan asesmen awal ya Bu Ermi ya. Lalu strategi sistem pernapasan itu seperti apa gitu. Lalu murid diminta untuk mensimulasikan gitu ya. Nah, ini area pengembangan yang Bu Ermi lakukan. Baik, menurut Bu Ermi nih, area pengembangan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Ermi? Perlu ditingkatkan kembali karena masih ada yang proses yang menurut saya harus saya tingkatkan. Oke, sudah apa ya? Ada yang perlu ditingkatkan gitu ya, Ben. Kira-kira di bagian mana yang perlu ditingkatkan, Ben? Di dalam diskusi anak, karena pemahaman anak mungkin gaya belajar atau minat belajarnya itu mungkin menurut saya kurang memahami, jadi harus perlu ditingkatkan di dalam minat dan gaya belajarnya agar lebih menarik lagi. Oke. Ini dari segi pemahaman ya Bu Ermi ya. Nah, ini merupakan hambatan yang Bu Ermi terjadi ya Bu Ermi ya di dalam pembelajaran. Baik, gimana cara Bu Ermi mengatasi hambatan yang terjadi? Perlu adanya diskusi kembali, kemudian mengarahkan kembali serta memberikan motivasi kembali di dalam pembelajaran dan minat belajar. Oke, perlu adanya diskusi, motivasi ya Bu Ermi ya, lalu kembali memberikan penguatan gitu ya Bu Ermi ya maksudnya ya. Oke, baik. Tentu Bu Ermi di sini ada hal-hal yang perlu Bu Ermi lakukan begitu ya untuk kedepannya mengatasi dari hambatan yang Bu Ermi alami gitu terkait dengan pemahaman anak gitu ya. Baik Bu Ermi, kira-kira strategi apa yang perlu Bu Ermi lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Strateginya meningkat dengan cara memberikan diskusi kembali. Oke, diskusi. Dengan model sesuai minat belajar mereka dan pemahaman sedikit lah dari yang sebelumnya saya lakukan. Oke, ada diskusi untuk memberikan pemahaman. Kira-kira ada langkah-langkah yang lain yang perlu dilakukan? Menggunakan diskusi kelompok, kemudian saya memberikan pemahaman dengan menggunakan model project based learning dan discovery serta pembelajaran berdiferensiasi.
Baik, Bu Ermi, di sini ada proses pembelajaran melalui diskusi, meningkatkan pemahaman belajar anak, gitu ya Bu Ermi ya. Lalu ada metode yang Bu Ermi lakukan ke depannya, yaitu seperti menggunakan project based learning, discovery learning, gitu ya Bu Ermi. Kira-kira dalam waktu dekat strategi mana yang perlu Bu Ermi lakukan dalam waktu dekat? Strategi yang perlu saya lengkapi ialah strategi pembelajaran discovery. Baik Bu Ermi, terima kasih atas waktunya hari ini dalam pelaksanaan pasca observasi. Semoga kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Ermi bisa lebih banyak lagi mendapatkan strategi-strategi pembelajaran. Semoga lebih baik kembali dari sekarang, karena harus butuh banyak proses pembelajaran di kurikulum Merdeka yang sekarang ini ya Pak ya. Oke, baik. Bu Ermi, semoga kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Ermi bisa mendapatkan strategi-strategi yang baik dan pembelajaran dan strategi-strategi yang terbaru dan pembelajaran di kelas. Baik Bu Ermi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.